di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan pada Aseptor KB Nyonya W usia 30 tahun di BPM YS di Kota Padang tahun 2020. Pertama ada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pukul 16.15 WIB nomor MR 30 1977 tempat bidan YS. Pertama, di sini ada identitas ataupun biodata, baik itu biodata ibu maupun biodata suami. Di sini ada nama ibu, Nyonya W. Tujuannya yaitu untuk mengenal ibu dan suaminya. Kemudian ada umur 30 tahun. Menanyakan umur itu tujuannya untuk mengarahkan ibu memilih kontrasepsi. Karena dari kontrasepsi ini tujuannya untuk menunda kehamilan, untuk menjarakan kehamilan dan mengakhiri kehamilan. Kemudian ada suku atau bangsa itu Minang Indonesia. Tujuannya yaitu untuk karena sangat berpengaruh pola pikir mengenai tenaga kesehatan maupun pola nutrisi dan adat istiadat dari ibu maupun suami. Kemudian ada agama yaitu Islam. Untuk mengetahui keyakinan ibu hingga dapat membimbing ibu berdoa sesuai dengan keyakinannya pada saat untuk memasang ataupun untuk kontrasepsi KB-nya nanti. Kemudian ada pendidikan SMA. Ini untuk mengetahui tingkat intelektual ibu dan untuk mempermudah konseling ataupun komunikasi dengan ibu supaya kita mengetahui bahasa yang sesuai dengan sang ibu. Kemudian adapun pekerjaan yaitu IRT. Ini tujuannya untuk melihat status gizi. Kemudian ada alamat Lubuk Gading Permai 5 Blok H7 alamat Lubuk Buaya Padang. Tujuannya menanyakan alamat yaitu untuk mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan follow up ataupun memantau perkembangan si ibu. Kemudian ada nomor HP. Di sini nomor HP itu tujuannya agar nanti pada saat mengunjungi si ibu, kita sebelumnya sudah menelpon ataupun kita kontak dengan si ibu untuk menanyakan apakah nanti kalau pada saat mengunjungi ibu ada atau tidakkah di rumah. Begitupun dengan identitas ataupun biodata suami. Di sini ada nama suami Tuan Y, umur 37 tahun, suku bangsa Minang Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, dan alamat Lubuk Gading Permai 5, Blok H, 7, Lubuk Buaya Padang. Dan nomor HP-nya 0812 6753 121. Kemudian di sini ada data subjektif. Pertama itu ada alasan kunjungan. Di sini tujuannya kita menanyakan alasan kunjungan untuk menggali apa tujuan ibu datang ke klinik. Di sini tujuan kunjungan ingin menggunakan kontrasepsi. Kemudian ada riwayat menstruasi. Di sini tujuan untuk menanyakan riwayat menstruasi itu untuk mengetahui siklus menstruasi kesuburan si ibu. Di sini ada minars umur berapa, yaitu 11 tahun, kemudian siklusnya 28 hari, lamanya 5 hari, banyaknya 2 kali ganti duk per hari, sifatnya encer, warnanya merah kehitaman, dan ada atau tidakkah disminor? Tidak ada. Setelah itu ada riwayat kehamilan, persalinan, dan nipas yang lalu. Di sini ada kolom kehamilan yang keberapa, usia kehamilan yang keberapa, dan penyulit pada saat persalinan, dan jenis kelamin si anak, kemudian komplikasi pada saat nipas,
usia anak sekarang berapa, dan riwayat menyusui. Di sini kolom kehamilan keberapa? Yang pertama itu ada anak ke-1, usia kehamilan 38 minggu, penyulit persalinan tidak ada, jenis kelaminnya laki-laki, komplikasi nifas tidak ada, usia anak yang sekarang yang pertama ada 4 tahun, dan riwayat menyusui tidak ada masalah. Begitupun dengan anak yang kedua, yaitu kehamilan yang kedua, usia kehamilan 38 minggu, penyulit persalinan tidak ada, jenis kelamin perempuan, komplikasi tidak ada, usia anaknya sekarang yaitu 1 tahun untuk anak yang kedua, dan riwayat menyusui tidak ada masalah. Kemudian di sini ada riwayat kontrasepsi yang lalu. Tujuannya itu menanyakan ini adalah untuk menggali apa saja jenis kontrasepsi yang digunakan ibu sebelumnya. Di sini yaitu suntik 3 bulan. Kemudian yang keempat, lamanya pemakaian yaitu 2 tahun. Dan yang kelima ada pengetahuan ibu tentang kontrasepsi. Tujuannya di sini menanyakannya untuk mengetahui ibu apakah tahu tentang kontrasepsi. Di sini ada kolom tahu dan tidak tahu. Karena ibu sudah menggunakan kontrasepsi sebelumnya, jadi ibu tahu tentang kontrasepsi. Dan di sini checklist untuk kolom tahu. Kemudian di sini ada jenis kontrasepsi, yaitu ini pilihannya ada pil, suntik, IUD, implan, kondom, dan lain-lain. Di sini ibu menggunakan suntik. Kemudian ada efek samping. Di sini ada kolom tahu dan tidak tahu. Di sini apakah ibu mengetahui efek samping dari kontrasepsi yang ia gunakan? Dan ibu tahu. Kemudian ada manfaat kontrasepsi. Di sini ada kolom kita menanyakan ibu, dan di sini ada kolom menjarangkan kehamilan, memulihkan kesehatan dan kondisi tubuh, dan mensejahterakan keluarga. Jikalau ibu menjawab yang lain, di sini ada kolom dan lain-lain. Akan tetapi ibu menjawab untuk menjarangkan kehamilan. Kemudian ada riwayat penyakit yang pernah atau sedang diderita ibu. Ini tujuannya untuk misalnya ibu menderita hipertensi dan memilih kontrasepsi pil ataupun suntik, dan itu akan memperburuk kondisi ibu nantinya. Jadi di sini sangat penting untuk menanyakan riwayat penyakit yang pernah atau sedang diderita ibu. Di sini jawabannya tidak ada. Ya, ada pola istirahat siang 1 jam dan malam 7 jam. Di sini tujuannya untuk mengetahui pola istirahat ibu. Sebenarnya istirahat itu normalnya 8-9 jam. Kemudian ada pola makan dan minum. Di sini tujuannya untuk mengetahui ada atau tidakkah perubahan pola makan si ibu. Baik itu menanyakan pola makan pagi, siang, dan juga malam. Kemudian di sini ada obat-obatan yang dikonsumsi. Ini di sini ada kolom ada dan tidak ada. Tujuannya yaitu ini obat-obatan tentang penyakit. Seperti contohnya ibu mengkonsumsi obatan TB ataupun epilepsi, dan ibu menggunakan KB pil. Akan tetapi pada saat ibu mengkonsumsinya, obat tersebut akan memperlambat. Pada saat ibu mengkonsumsinya, mengkonsumsi obat tersebut, maka akan memperlambat kerja si obat dari penyakit ibu ataupun obat-obatan yang dikonsumsi si ibu. Setelah itu
ada pola eliminasi. Itu tujuannya untuk mengetahui apakah BAK dan BAB ibu normal ataupun ada masalah. Di sini ditanyakan pola BAK dan BAB-nya, yaitu frekuensi, warna, dan ada atau tidakkah keluhan. Kemudian ada perkawinan. Di sini tujuannya untuk mengkaji umur berapa ibu menikah. Karena batas usia yang aman untuk seorang wanita hamil itu umurnya 20 sampai 35. Di sini ada status perkawinannya, yaitu pertama menikah umur berapa? 25 tahun. Status pernikahan sah, lamanya menikah 5 tahun, dan berapa lama menikah baru hamil. Itu 5 bulan. Kemudian di sini ada sosial dan budaya. Ini ditanyakan bertujuan untuk dukungan keluarga dan suami, karena salah satu faktor perempuan dalam menggunakan kontrasepsi itu adalah dukungan dari suami maupun keluarga. Di sini dukungannya, suami sangat mendukung dalam memakai kontrasepsi. Kemudian ada ekonomi. Itu untuk mengkaji gizi ibu yang dikonsumsinya. Di sini penghasilnya per bulan 4 juta dan penghasilan per kapita 1 juta. Kemudian di sini ada data objektif. Pertama itu ada keadaan umum, yaitu emosi ibu. Di sini kita bisa lihat emosi ibu pada saat menjawab dari apa yang kita tanyakan. Kemudian kesadaran ibu komposmetis kooperatif, yaitu ibu dalam keadaan baik. Kemudian ada tanda-tanda vital. Itu tujuannya seperti tekanan darah untuk memastikan kondisi ibu aman dan normal untuk penggunaan kontrasepsi. Di sini tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,4 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit. Kemudian di sini ada pemeriksaan dari kepala sampai kaki, yaitu pertama ada kepala dan wajah, udem tidak ada, konjungtiva tidak ada, sklera tidak ada. Kemudian ada mulut dan gigi. Di sini kita lihat mulut si ibu berlobang atau tidak. Di sini tidak. Kemudian leher, yaitu ada tidakkah pembesaran pada kelenjar tiroid, tidak ada, dan pembengkakan pada kelenjar limfe, tidak ada. Kemudian ke dada, jantung, detak jantung normal. Kemudian pada mamae kita lihat simetris atau tidak, simetris ada, dan cairan yang keluar ada, pembengkakan atau massa tidak ada. Kemudian ada ekstremitas atas dan bawah, itu ada udem tidak ada, sianosis tidak ada, pergerakan ada. Kemudian genitalia, di sini kita lihat ada tidakkah pembengkakan, tidak ada. Kemudian kemerahan tidak ada, pengeluaran perpagina tidak ada. Setelah itu ada anus, kita lihat hemoroid ada atau tidakkah, tidak ada. Setelah itu pemeriksaan penunjang, di sini tidak dilakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan planotes, karena di sini pada saat ibu mau menggunakan kontrasepsi, paling utama kita akan melakukan pemeriksaan planotes untuk mengetahui ibu hamil atau tidak. Di sini hasilnya negatif. Selanjutnya untuk pendokumentasian acuan kebidanan pada akseptor KB Nyonya W di BPM YS Kota Padang tahun 2020. Di sini ada kolom subjektif, objektif, analisis, dan planning. Pertama itu ada kolom subjektif. Di sini ada ibu mengatakan masih menyusui anaknya.
Kemudian ibu mengatakan ingin menggunakan KB yang tidak menghambat produksi ASI. Kemudian ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit keturunan dan tidak mengidap penyakit degeneratif. Kemudian ibu mengatakan tidak ada mengkonsumsi obat-obatan. Dan data subjektif ini didapat dari data yang ataupun dari keterangan sang ibu. Kemudian ada data objektif. Di sini data objektif didapat dari data yang dari hasil pemeriksaan. Pertama ada keadaan umum, baik, kesadaran CMC, kemudian tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,4 derajat Celcius, nadi 74 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit. Setelah itu ada hasil pemeriksaan fisik, head to toe, normal dan tidak ada kelainan. Kemudian hasil pemeriksaan plano yaitu negatif. Setelah itu di sini ada analisis, yaitu terdapat diagnosis yaitu Nyonya W umur 30 tahun, P2A0H2, calon akseptor KB pil progestin. Di sini karena ibu ingin ASINya tetap lancar dan KB yang baik ataupun KB yang disarankan itu ialah pil progestin untuk tidak menghambat dari produksi ASI. Di sini ada kolom planning atau pelaksanaan. Di sini ada jam dan penata laksanaan dan parab. Di sini diringkas secara keseluruhan, yaitu memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu dan suami. Ibu dan suami sudah mengetahui kondisinya. Melakukan konseling pada ibu dan suami mengenai jenis kontrasepsi yang tidak mempengaruhi produksi ASI. Ibu dan suami paham dengan penjelasan dan memilih kontrasepsi pil progestin. Kemudian menjelaskan cara konsumsi pada progestin pada ibu dan suami. Ibu dan suami paham dengan penjelasan. Kemudian melakukan pemeriksaan plano tes sebelum menyarankan ibu untuk mengkonsumsi pil progestin. Pemeriksaan sudah dilakukan dengan hasil negatif. Setelah itu menyarankan ibu untuk kunjungan ulang 2 hari sebelum pil habis dan ibu pun bersedia. Dan ada kolom parab. Itulah untuk pendokumentasian untuk asupan kebidanan pada aseptor KB. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.